Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Yang dari Bengkulu, saya berdoa walaupun kita terpisah secara jarak, tetapi hadirat Tuhan menyertai dimanapun saudara berada. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi kita berjumpa secara roh. Kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuji, dan kita mau mendengarkan kebenaran firman. Bapak Ibu, hari ini izinkan saya berbicara dengan tema dampak kebangkitan Kristus. Dampak kebangkitan Kristus. Beberapa minggu lalu kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saudara, 2-3 minggu lagi kita akan merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, apa yang Yesus lakukan di dunia? Setelah dia bangkit sampai dia naik ke surga, dia menampakkan diri kepada para murid. Nah saudara, ada beberapa kebenaran penting yang bisa kita pelajari dari apa yang Yesus lakukan di depan para murid. Untuk itu mari kita buka dalam Yohanes pasal ke-20 ayat 19 sampai 29. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Yang ada di rumah masing-masing, mari kita baca bersama. Ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah saudara, lanjut ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, para murid berkumpul kembali, ya kan, dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini. Lihat tanganku, ya kan? Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada beberapa poin penting, ya. Ada 3 poin yang dapat kita pelajari dari kebangkitan Kristus, penampakannya kepada para murid, saudara. Yang pertama, kebangkitan Yesus mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-19. Pada hari pertama di minggu Paskah itu, saudara, para murid berkumpul karena ketakutan. Hari ini kita merayakan Paskah karena kita bersuka cita karena Yesus bangkit. Hari ini kita berkumpul, mungkin sekalipun kita berkumpul secara online misalnya, karena di Jakarta masih online juga saudara, tetapi kita mungkin bersuka cita karena Yesus bangkit. Tetapi pada Paskah yang pertama, para murid berkumpul karena ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena guru mereka telah dibunuh oleh orang Yahudi hari Jumat Agung. Mereka berkumpul, mereka berpikir, kalau guru kita dibunuh, jangan-jangan kita juga pasti dibunuh nanti. Wah, mereka ketakutan saudara. Di tengah-tengah ketakutan itu, dengan pintu yang terkunci saudara, ya mereka gak mau ambil resiko. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, kata damai sejahtera bagi kamu itu adalah salam yang umum diucapkan oleh orang Ibrani. Saudara, ketika ketemu seperti kita, shalom begitu. Shalom, arti kata shalom, all is well with you. Ya, semuanya baik-baik saja. Ya, ada berkat Tuhan dalam kehidupan kamu, ada keselamatan dalam rumah kamu. Shalom. Kita sekarang mungkin mendengar kata shalom sudah biasa saja, karena sudah hampir sering kita gunakan kata shalom. Tapi saudara, bayangkan saudara dalam posisi para murid. Di tengah ketakutan, saudara, ada resiko juga saudara akan dibunuh, saudara. Karena ada orang-orang Yahudi yang juga mengincar para murid Yesus.
kata shalom itu berarti sangat besar bagi mereka. Hari ini saya nggak tahu apa yang saudara alami. Mungkin hari ini kita ada di ruangan tertutup saudara, ya, pintu-pintu terkunci. Kita juga mungkin ketakutan, bukan karena ada yang mau bunuh kita, tapi mungkin hari ini kita ketakutan karena ada COVID-19. Ya, kita ketakutan karena ada resesi ekonomi. Kita ketakutan mungkin karena ada kekhawatiran dan kepanikan yang mungkin kita alami. Sehingga kita kunci pintu rapat-rapat, kita ketakutan. Saudara, di tengah-tengah situasi yang mustahil, di tengah segala yang tertutup, Yesus hadir di tengah-tengah para murid. Yesus, karena dalam tubuh kemuliaan dia bisa mungkin teleportasi atau dia bisa muncul mendadak begitu saja dari udara, saudara, ya. Kita nggak tahu bagaimana cara dia muncul, tapi Alkitab mengatakan di tengah ruangan terkunci Yesus hadir di situ. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, di tengah setiap situasi kita yang seolah-olah tampaknya mustahil, tidak ada jalan keluar, semua tertutup, Yesus sanggup hadir. Ya, dan dia berkata apa? Damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera adalah penggenapan daripada kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 berkata begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, setiap orang di dunia mencari damai sejahtera. Tapi Yesus berkata damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti apa yang dunia tawarkan. Ada bedanya. Apa bedanya? Dunia menawarkan damai sejahtera, saudara, dari luar ke dalam. Ada juga ajaran yang mengatakan find the inner peace, mencari damai sejahtera yang dari dalam, saudara. Kita mungkin bisa liburan jalan-jalan ke pantai. Kita bisa liburan jalan-jalan ke tempat yang indah, saudara, danau, air terjun, pegunungan. Tapi kita gak menemukan damai. Kita bisa liburan bersama keluarga tetapi di otak kita itu penuh dengan masalah di kantor. Kita gak menemukan damai. Atau saudara, mungkin ada orang-orang yang berkata damai itu dari dalam. You have to find the peace from within. Ya, mereka semedi, meditasi, menenangkan pikiran, mengatur nafas, saudara. Iya, itu bisa mungkin menemukan, tetapi tidak long lasting, saudara. Damai yang Yesus berikan itu tidak seperti yang dunia berikan. Kenapa? Karena di tengah-tengah masalah, saudara, ada kekuatan supernatural dari Roh Kudus yang membuat apa? Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada resiko besar, saya mampu menjalani bersama Kristus. Saudara, itu damai yang Tuhan berikan. Makanya di akhir ayat dikatakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Hari ini apa yang membuat hati kita gelisah dan gentar, Bapak Ibu? Kesehatankah? Finansialkah? Masalah keluargakah? Yesus berkata hari ini, aku datang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tidak seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, mari kita renungkan ayat ini. Kita baca pelan-pelan, kita resapi, kita kunyah ayat ini. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ayat yang lain berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Hari ini kita mungkin menderita penganiayaan. Saya berdoa kita tidak teraniaya karena dosa kita sendiri. Kalau hari ini kita mungkin teraniaya karena dosa atau perbuatan salah yang kita lakukan, sepatutnya kita minta ampun dan kita minta maaf. Mungkin kita menderita konsekuensi karena perbuatan dosa kita. Tetapi kalau kita dianiaya karena nama Kristus, Yesus sudah mengatakan jauh-jauh hari, di dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku memberikan damai sejahtera. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, kehadiran Yesus di dalam kitab Yohanes, saudara, karena dia diutus oleh Bapa ke dunia untuk menjalankan misinya. Sekarang dia sudah naik ke surga, saudara, ya. Tapi sekarang dia mengutus para murid, saudara dan saya, untuk meneruskan, saudara, pelebaran kerajaan surga dimanapun kita berada. Banyak masalah enggak? Yes. Banyak tantangan? Betul. Tetapi dia berkata di dalam aku ada damai sejahtera. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Poin yang kedua,
Yang pertama tadi kebangkitan Yesus mendatangkan damai sejahtera. Yang kedua, kebangkitan Yesus mengutus para murid menjadi saksi dalam kuasa Roh Kudus. Saudara perhatikan ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Ini terjadi pada Minggu Paskah yang pertama. Yesus datang dalam ruangan tertutup dan berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Saudara, tolong garis bawahi kata "aku mengutus kamu" dan "terimalah Roh Kudus." Bapak Ibu, kitab Yohanes mengajarkan Yesus adalah pribadi yang membaptis setiap kita dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis dengan air, tetapi nanti akan datang saatnya Dia yang akan membaptis kamu dengan kuasa Roh Kudus." Saudara, bukankah itu ciri khas daripada gereja kita, gereja Pentakosta? Bahwa gereja kita mengajarkan bahwa setiap orang percaya perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta yang ketiga, saudara. Dan di sini kita melihat pada Minggu Paskah yang pertama, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Saudara, saya jadi ingat kali pertama Yohanes berbicara mengenai Yesus pada pasal pertama ayat yang ke-33. Yohanes melihat ada roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Dan Yohanes tahu dialah yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Saudara, hari-hari ini betapa kita perlu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Coba lihat saudara, ya. Saya ada slide-nya, saudara bisa lihat, perhatikan. Yang pertama, lingkaran yang pertama sebelah kiri, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia diutus oleh Bapa, saudara. Ya, dia datang ke dunia, saudara ingat, ya, dia dicobai oleh iblis selama 40 hari, ya kan, di gurun. Ya kan, dia dicobai oleh iblis, tapi Yesus tidak mau mengikuti cobaan iblis. Selepas daripada pencobaan di padang gurun, Yesus melayani dengan penuh kuasa. Bagaimana saudara? Cukup lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara melihat Yesus melayani dengan kuasa Roh Kudus, mengusir setan, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, memulihkan hati yang terluka, memberitakan pengabaran Injil. Semua dia lakukan saudara dengan kuasa Roh Kudus. Yesus berkata begini, "Aku gak bisa melakukan apa-apa kalau aku tidak melihat Bapa melakukan." Dan dia bergantung pada kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika Yesus turun ke dunia, dia yang adalah Allah. Dia menghambakan dirinya, dia membuat dirinya sama seperti manusia. Ingat, Yesus di dunia 100% manusia dan juga 100% Allah. Saudara, maksudnya apa 100% manusia? Dia sama seperti saudara dan saya. Bisa kelaparan, bisa haus, bisa capek, saudara. Dan dalam pelayanan dia bergantung pada Roh Kudus untuk menunjukkan, kalau aku melayani kesembuhan, aku melayani pengusiran setan, aku melayani tanda-tanda dan mujizat karena aku bergantung pada Roh Kudus. Dan dia mengajarkan kepada kita hari ini betapa lebih kita membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam melayani. Saudara, setelah Yesus bangkit dan dia mau naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dalam Minggu Paskah yang pertama, ya, ayat 21 ayat 22 saudara baca tadi, dia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sekarang Bapak Ibu mari kita renungkan. Berarti dalam Minggu Paskah pertama apakah mereka sudah dipenuhi Roh Kudus? Apa jawabannya? Sudah atau belum? Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sudah belum dipenuhi Roh Kudus? Sudah, saudara ya. Jadi pada Minggu Paskah pertama para murid, kecuali Didimus, ya, kecuali si Thomas, karena dia kan gak ada saudara, dia baru datang pada minggu keduanya saudara, ya. Tapi para murid yang pertama mereka telah menerima Roh Kudus, jadi mereka sudah penuh dengan Roh Kudus. Nah, pikir saudara, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, Yesus berkata, tunggu di Yerusalem, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, kita memperingati setelah nanti hari kenaikan Tuhan Yesus, biasanya gereja melakukan ibadah penantian 10 hari pencurahan Roh Kudus. Ya kan? Yang kita kenal sebagai apa? Ya, hari Minggu Pentakosta, saudara.
Tetapi pada minggu Paskah pertama, Yesus sudah menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Pada minggu Pentakosta, mereka diminta menantikan lagi Roh Kudus. Artinya apa? Orang percaya dia butuh dipenuhi oleh Roh Kudus berkali-kali. Filled with the Holy Spirit again and again. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap orang yang selamat, dia sudah punya Roh Kudus. Yes, ketika saudara percaya lahir baru, ada gak Roh Kudus dalam hati kita? Ada. Karena karya keselamatan itu butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan, menguduskan, melahirbarukan kita, membasuh kita. Itu Roh Kudus. Tetapi saudara, orang percaya butuh dipenuhi Roh Kudus berkali-kali, dipenuhi. Saudara, untuk apa? Agar pelayanannya diurapi dan makin dahsyat dalam mengabarkan Injil. Saudara, itu yang Yesus katakan. Kamu gak bisa pelayanan tanpa Roh Kudus. Kamu gak bisa menjadi saksiku tanpa kuasa Roh Kudus. Kamu butuh kuasa Roh Kudus. Sekalipun aku telah menghembusi kamu di minggu Paskah pertama, dalam Kisah Rasul kita melihat mereka masih menantikan pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, ya kan, ketika mereka berdoa menanti, ya kan, ada lidah-lidah api, tiupan angin keras, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa yang lain. Saudara, wow. Saudara, kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul bagaimana orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Keluarga Kornelius, murid-murid di Efesus, mereka dipenuhi Roh Kudus sekalipun mereka adalah orang percaya. Paulus berkata kepada para murid di Kisah Rasul pasal 19, kamu percaya dibaptis dengan apa? Oh, baptisan Yohanes. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Belum. Maka Paulus menumpangkan tangan atas mereka. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Kita percaya, saudara, hari-hari ini, ya kan, pilar teologi Jesus as the Spirit Baptizer yang kita dengar di MDPJ. Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus menunjukkan apa? Untuk menyelesaikan amanat agung, untuk kita bisa menginjil, untuk kita bisa melayani di era Pentakosta ketiga. Saudara dan saya, kita butuh dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi saksi. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus. Kita gak bisa, saudara, menjalani kehidupan Kristen, dan saya rasa kayaknya mustahil tanpa Roh Kudus kita menjalani kehidupan kita. Karena Roh itu dijanjikan oleh Yesus. Dia akan sang penolong. Dia adalah sang penghibur yang menolong, menuntun, membimbing, mengkoreksi kita, mendisiplin kita, menegur kita agar kita bertobat, semakin serupa seperti Kristus, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan Dia yang memberikan kuasa untuk kita menyebarkan firman Tuhan disertai tanda dan mujizat. Katakan amin. Yang ketiga, dampak yang ketiga, kebangkitan Yesus menjawab segala keraguan kita. Bapak Ibu, saya gak tahu kenapa Thomas gak hadir pada minggu Paskah yang pertama. Sehingga dia gak melihat Yesus datang, dia gak melihat tangannya, dia gak melihat lambungnya. Tapi para murid melihat dan dia berkata, Thomas, kita udah lihat Yesus. Kita udah lihat Yesus. Ya, tapi Thomas beda. Dia berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku melihat tanda bekas paku di tangan dan aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak percaya. Bapak Ibu, Thomas tipe orang yang mau percaya dan bertobat ketika dia melihat sebuah bukti fisik. Boleh gak sih orang ragu-ragu? Boleh gak sih kita mempertanyakan kadang-kadang dalam iman kita, dalam perjalanan kerohanian kita, ada hal-hal yang kita gak mengerti mungkin. Ada hal-hal yang membuat kita ragu-ragu, boleh gak? Boleh, saudara. Saya catat ada 2 jenis keraguan. Ada 2 jenis orang ragu-ragu dalam hidup. Yang pertama, keraguan yang membawa pada pertobatan. Keraguan yang membawa pada pertobatan. Secara tulus dia ragu-ragu. Mungkin kita bertanya, Tuhan ada apa enggak sih? Tuhan kalau Engkau baik, Tuhan tunjukkan. Kan mungkin kita sering bertanya begitu. Tuhan, kok kalau Engkau baik, kok aku ada masalah seperti ini? Dia minta bukti. Setelah Tuhan membuktikan, Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah tetap Allah yang baik. Dia bertobat, dia percaya. Saudara, Thomas masuk golongan ini. Setelah dia melihat, saudara, ya kan, Yesus jawab. Ternyata Yesus dengar apa yang menjadi keraguan Thomas. Dia bilang, Thomas, kan kamu ragu nih, bekas paku di tangan, lalu cucukkan tanganmu di lambungku. Kita gak tahu apakah Thomas betul-betul melakukan itu apa tidak. Tapi firman Tuhan berkata, Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dia percaya.
Dan sejarah mencatat Thomas menjadi salah satu rasul yang pergi ke benua India. Dia mengabarkan Injil, dia mati di sana. Awalnya dia ragu. Itu udah 3,5 tahun ikut Yesus loh saudara. Itu udah 3,5 tahun berada dalam pelayanan Yesus yang penuh tanda dan mujizat. Dia masih ragu. Hari ini mungkin di antara kita ada yang ragu akan Tuhan. Kita ragu akan kebaikan Tuhan. Kita ragu akan apa ini Tuhan betul-betul ada apa enggak ya. Mungkin karena pandemi COVID-19, karena resesi ekonomi, kita jadi banyak bertanya sama Tuhan. Tapi saudara, kalau Tuhan sudah menjawab, kita perlu seperti Thomas. Ya sudah, kalau Tuhan sudah jawab, jangan kita tanya terus. Saudara, harusnya pertumbuhan rohani kita bukan semakin ragu-ragu, semakin gak percaya, ujung-ujungnya kita bisa menjadi meninggalkan Tuhan. Itu kan pertumbuhan yang negatif yang mengarah ke bawah, saudara. Ya. Itu tipe orang yang kedua. Ada orang yang ragu-ragu, dikasih jawaban, dikasih bukti, dia gak mau percaya. Memang dari dasarnya dia gak mau percaya. Dia skeptik terus. Tapi saudara, Tuhan gak takut dengan keraguan. Hari ini kalau kita bertanya, ada pertanyaan yang susah dijawab. Hari ini kita mungkin gak ngerti kenapa Tuhan berbuat seperti ini, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Kita mungkin gak ngerti saudara ya. It's okay, gak apa-apa. Saudara, Tuhan gak takut dengan pertanyaan kita. Saya banyak bertanya sama Tuhan dan saya banyak menemukan jawaban. Ada yang belum saya ketemu jawabannya, tapi itu tidak mengurangi iman saya. Karena dari apa yang Yesus lakukan dan buktikan dalam kehidupan saya tahu dia Allah yang baik. Orang Israel gak percaya sama Allahnya. Padahal Allah orang Israel telah membuktikan dirinya, mengeluarkan mereka dari Mesir, membelah lautan, memberikan mana, tiang awan, tiang api, makanan dari burung gagak. Kurang apa saudara? Mujizat keluar air dari batu. Kurang apa? Ya kan, bagaimana mereka dilindungi Tuhan, bagaimana Allah menuntun Yosua dan bangsa Israel mengambil tanah Kanaan. Kurang apa buktinya saudara? Meskipun begitu banyak bukti, tetap mereka berontak dan percaya pada ilah-ilah lain. Saudara, mungkin kita bisa berkata, itu kan bangsa Israel Pak, saya gak begitu. Kalau hari ini saya lihat ada mana dan burung gagak kasih makan, saya bertobat. Yakin kita bertobat? Yakin? Saya gak yakin saudara. Kenapa? Karena sudah ada buktinya dalam sejarah. Dan bahkan dalam kehidupan kita mungkin Tuhan telah berbuat mujizat loh. Saudara ingat mungkin mujizat yang Yesus lakukan dalam kehidupanmu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu. Dan kita sampai sekarang mungkin masih bertanya, Yesus engkau baik apa enggak ya? Jangan saudara. Pertumbuhan kerohanian kita itu memang ada kalanya kita gak percaya, tapi sementara aja. Sementara. Mungkin saudara, Tuhan izinkan saudara masuk dalam padang gurun, seolah-olah Tuhan gak bicara, seolah-olah Tuhan berdiam. Gak apa-apa. Tapi jangan kelamaan saudara. Di padang gurun pun saudara, kita perlu mencari hadirat Tuhan. Yesus berkata begini, ya kan, Yesus berkata begini, ayat yang ke-27. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya, kata Yunaninya apistos, melainkan percayalah, pistos, berubah jadi pistos saudara. Ya, kata A-nya dibuang. Jangan gak percaya, tapi jadilah percaya. Hari ini area mana dalam kehidupan saudara yang kita perlu rubah dari tidak percaya menjadi percaya? Saudara, percaya sama Tuhan memang susah. Kenapa? Karena iman berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang kita mungkin belum lihat jawabannya, kita belum mendapatkan jawaban doa, tapi kita beriman kepada Tuhan. Emang begitu saudara ya. Jadi kalau kita sudah lihat, ya mudah kita percaya. Tapi memang hidup dalam Kristus itu iman. Kita belum lihat kedatangan Yesus kali yang kedua. Kita mungkin gak pernah lihat sorga, gak pernah mimpi tentang sorga, gak pernah dapat penglihatan tentang sorga. Lantas kok kita percaya ada sorga? Karena Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa mempersiapkan rumah bagimu. Nanti kalau sudah selesai, aku datang menjemput kamu. Karena itu kita percaya ada sorga. Dan Tuhan sedang menjemput kita. Pada waktu yang tepat, Dia akan membawa saudara naik ke atas. Amin. Saya rangkum saudara. Ada 3 dampak kebangkitan Yesus yang perlu kita dapatkan hari ini. Yang pertama,
kebangkitan Yesus mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalau hari ini hidup kita masih belum damai, mari kita cek, saudara. Apa ya yang membuat hidup saya belum damai? Kenapa? Kok kayaknya saya gelisah terus? Karena firman Tuhan berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang kedua, kebangkitan Yesus itu mengutus para murid menjadi saksi dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, setiap kita, tidak hanya hamba Tuhan, dipanggil menjadi saksi. Dalam pekerjaan saudara, dalam toko, bisnis, usaha, engkau yang sedang kuliah, sedang sekolah, Tuhan panggil kita menjadi saksi. Bagaimana caranya Pak menjadi saksi? Dengan kuasa Roh Kudus. Sederhana. Ketika ada teman, ada karyawan, ada partner bisnis kita yang mungkin gak percaya sama Tuhan, dia sedang membutuhkan jawaban atas masalahnya, kita berdoa, Roh Kudus berikan saya hikmat, saya ingin berdoa bagi dia. Saudara doakan. Boleh ya saya berdoa untuk kamu ya, pakai agama Kristen, agama saya ingin doa. Dan saudara percaya sungguh-sungguh dalam hati, Tuhan sembuhkan dia. Rendahkan Tuhan Yesus hatinya Bapak, izinkan dia bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Sudahkah kita melakukan itu? Saudara, kalau kita percaya betul-betul ini adalah Pentakosta ketiga, ada penuaian jiwa, mari kita mengambil bagian di dalam penuaian jiwa itu. Jangan hanya berdoa dan kita hanya duduk di dalam rumah, suruh orang yang lain yang menuai. Enggak, Tuhan panggil saudara dan saya untuk menuai jiwa. Yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan Yesus menjawab segala keraguan kita. Saudara, hari ini mungkin kita banyak ragunya. Situasi gak menentu, kita panik, kita khawatir. Tapi saudara, kalau Yesus mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu maut, Yesus yang mati itu bangkit dan dia naik ke sorga, dan Yesus itu yang mengalahkan dunia, maka sesungguhnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Sesungguhnya tidak ada yang perlu kita panikkan, saudara. Hidup kita ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang kita alami sekarang, baik maupun buruk, itu atas seizin Tuhan. Dan iman kita tidak tergantung pada berkat yang Tuhan berikan. Iman kita tidak tergantung pada nyamannya hidup kita. Iman kita gak tergantung pada apa yang kita lihat. Karena orang benar, dia berjalan karena percaya, bukan karena melihat. Di mana ada kata percaya, di situ keraguan hilang. Di mana ada kata percaya, di situ ketakutan hilang. Di mana ada kata percaya, apa yang tidak kita percaya harus hilang, saudara. Izinkan Roh Kudus hari ini menjamah hati setiap kita. Apa yang membuat kita ragu-ragu? Apa yang masih belum kita percaya dalam Tuhan? Kita akui di hadapan Tuhan, bilang, Roh Kudus, saya masih gak percaya di bidang ini. Saya masih ada ragu-ragu. Tolong Roh Kudus, bantu keraguan saya, agar saya bisa berjalan dengan mantap di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Bapak, hamba berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Karena itu Tuhan tolong, agar firman ini masuk dalam hati setiap kami, berakar, bertumbuh, berbuah. Dan hamba berdoa Tuhan, kami juga tidak hanya melewatkan momen-momen kebangkitan Kristus, tapi kami merenungkan makna kebangkitan Kristus dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkaulah roh penghibur, Engkau roh penolong. Hibur, tolong jemaat-Mu yang kesusahan, Tuhan. Hibur jemaat-Mu yang mengalami kesulitan dan kedukaan. Hamba berdoa di tengah-tengah ini semua, biarlah kami juga boleh berjalan dengan mantap karena percaya, bukan karena melihat. Karena kami punya iman, Allah itu baik, dan Kau mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Kau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.